Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kelas desain di ruang desain episode kelima. Hari ini kita akan belajar untuk membuat logo Indosiar. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indosiar merupakan salah satu logo yang cukup familiar dengan kita karena itu sering muncul di layar kaca yang biasa setiap hari kita jumpa. Dan hari ini kita akan coba untuk mempraktekkan beberapa tools yang sebelumnya kita pelajari seperti weld, kemudian trim, intersect, bagaimana mengatur urutan objek, kemudian bagaimana mewarnai, bagaimana kita melakukan group, dan lain sebagainya. Semua fitur-fitur dasar yang sebelumnya sudah kita pelajari itu kita gunakan di sini untuk merancang sebuah logo yang simple dan terkenal dan mudah diingat. Oke, yang pertama, silakan teman-teman buka software CorelDRAW-nya, kemudian atur kanvasnya. Kalau saya di sini saya menggunakan A4, tapi terserah teman-teman juga mau mengatur seberapa juga. Karena keunikannya menggunakan CorelDRAW ini mau menggunakan ukuran berapapun, kalau kita menggambar sebuah objek yang vektor, kalau kita zoom itu pasti tidak akan pecah. Oke, langsung saja kita membuat sebuah lingkaran di sini. Seperti biasa kita menggunakan ellipse tool. Kemudian kita buat sebuah lingkaran. Nah, silakan teman-teman atur di sini. Kalau saya membuat lingkarannya dengan panjang 120 mm dan tingginya juga 120 mm. Diameter horizontal dan vertikalnya. Sehingga ini menjadi sebuah lingkaran yang sempurna. Ya, kita kembalikan ke pick tool sehingga lingkarannya benar-benar menjadi sebuah bulatan yang sempurna. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat sebuah persegi panjang baru atau yang biasa dikenal dengan rectangle tool. Ya, silakan dikira-kira saja sebesar inilah kurang lebihnya. Kemudian kembalikan kursornya ke pick tool. Ini berguna untuk menseleksinya, prosesnya lebih mudah. Kemudian persegi panjang ini kita klik. Seperti biasa kita harus kalau mau memblok dua-duanya atau menseleksinya, klik objek pertama, terus tekan shift, tahan, terus tekan objek kedua, lalu tekan huruf C, lalu tekan huruf E. Nah, ini akan membuat objeknya menjadi simetris secara horizontal dan vertikal. Kemudian kita klik persegi panjangnya, tekan shift, lingkaran, lalu gunakan fitur yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu trim. Nah, di sini menu trimnya. Kita klik trim. Nah, kalau sudah di trim seperti ini, ketika kita klik persegi panjang dan kita menggeser, maka lingkarannya sudah terpotong. Trim itu membuat area lingkaran yang tertutupi oleh persegi panjang menjadi hilang. Ya, selanjutnya kita kecilkan sedikit persegi panjangnya. Kemudian di lingkaran ini masih terhitung sebagai satu objek. Kalau kita klik dan kita geser, ini menjadi satu objek. Padahal sebenarnya ini kan terdiri dari 2,5 lingkaran yang terpisah, tapi masih dihitung sebagai satu objek. Oleh karena itu kita perlu memisahkan 2,5 lingkaran ini agar masing-masing bisa diedit sendiri. Karena kalau kita warnai, misalnya kita warnai merah nih, ya dia ketika dikasih warna akan terhitung sebagai satu kesatuan, walaupun sudah terpisah dan dipotong di tengahnya, masih dihitung sebagai satu. Kita perlu memisahkan jadi 2,5 lingkaran ini. Caranya adalah dengan menekan Ctrl K atau yang kita kenal dengan break apart di sini. Ada menu break apart di sini atau shortcutnya itu Ctrl K. Tekan Ctrl K. Nah, kalau sudah tekan Ctrl K, ini dihitung 1, ini dihitung 1. Nah, kalau sudah seperti itu, persegi panjang ini silakan dirata tengahkan dengan setengah lingkaran yang bawah. C, E. Nah, sudah seperti ini. Kemudian persegi panjangnya duplikat lagi dan buat dia posisinya rata tengah dengan yang di atas. Nah, kalau sudah seperti ini, ya tinggal di trim. Persegi panjangnya di trim di masing-masing bagian belahan lingkarannya. Kita trim
kemudian kita trim di sini, kita trim. Nah, kalau udah trim seperti ini, kita lepas, hapus persegi panjangnya. Oke, sudah berbentuk seperti ini. Tapi ini masih kehitung 1, ini masih kehitung 1. Kita perlu Ctrl K masing-masing belahan lingkaran ini agar dia terpisah-pisah. Oke, ini kita Ctrl K atau break apart. Kita break apart. Nah, ini sudah terhitung satu objek. Masing-masing ya. Yang tadinya satu lingkaran utuh, kita potong, hingga jadi 4 buah objek yang baru. Dan 4 buah objek ini harus kita hilangkan outline-nya atau garis pinggirnya. Karena outline itu membuat project desain kita itu menjadi terlihat kaku karena ada garis pinggirnya. Kita perlu menghilangkannya di sini dengan mengubah ketebalannya jadi none, atau di sini juga bisa. Di outline pen-nya tinggal masukkan none lalu oke. Nah, sekarang ikuti warna sesuai dengan logo Indosiar. Urutannya adalah merah, hijau, biru. Merah, terus di sini hijau, klik objeknya, terus yang ini kita masukkan hijau, dan yang bawah itu adalah biru. Oke, sudah hampir mendekati. Selanjutnya tambahkan tulisan Indosiar. Gunakan text tool untuk membuat tulisan. Di sini di text tool silakan klik. Lalu tulis Indosiar pakai caps lock Indosiar. Ctrl A untuk mengseleksi seluruh hurufnya, lalu Ctrl B untuk menebalkannya. Lalu kembali ke pick tool. Kita geser logo Indosiar ini, teksnya, lebihkan sedikit, lalu kita geser atau geret. Terus kita perpanjang sedikit agar dia lebih keluar seperti ini. Oke, kalau sudah, ini tinggal sentuhan terakhir. Tulisannya kita kasih warna biru. Lalu kalau di logo Indosiar asli itu huruf O-nya itu berwarna merah. Jadi kita harus memisahkan. Teks ini kan masih satu kata Indosiar. Kita pengen pisah satu kata ini jadi hurufnya itu masing-masing. Bisa diedit masing-masing huruf. Karena kalau ini kita kasih warna, ini masih terhitung satu objek. Ya, kita perlu pisah. Caranya ya seperti tadi, Ctrl K. Ctrl K. Nah, ini udah terpisah-pisah jadi satu huruf. I-nya sendiri, terus N-nya sendiri, D-nya sendiri. Nah, O ini aja yang kita ubah jadi warna merah. Oke, seperti itu untuk logo Indosiar. Sekarang tinggal kita tambahkan bingkainya. Tapi sebelumnya kita harus membuat semua objek ini kita grup. Grup itu artinya membuat semua objek ini disatukan dalam satu ikatan sehingga kalau digeser-geser nanti akan menyatu gitu. Untuk menggrup itu cukup tekan Ctrl G. Ctrl G. Nah, kalau kita lepas terus kita pilih kembali, maka semuanya yang akan terpilih karena sudah diikat. Kalau ingin melepaskan grupnya atau ikatannya, tekan Ctrl U. Ctrl U. Nah, kalau ikatannya lepas, ini akan terhitung sendiri merahnya nih. Kalau kita geser tuh sudah berubah jadi masing-masing objek lagi. Udah tidak dihitung sebagai satu kesatuan seperti itu. Kita Ctrl Z. Ya, kita grup ulang dulu. Blok semuanya, terus Ctrl G. Oke, ini sudah di grup. Tinggal bikin rectangle tool. Lalu buat bingkainya. Seperti ini. Nah, ini sudutnya masih menyudut. Kita perlu melengkungkan sudutnya. Posisinya itu di sini. Di shape tool. Di bawahnya pick tool ada shape tool. Kita klik. Nah, udah berubah seperti ini titik sudutnya. Hitam seperti ini, tinggal digeser saja, ditahan terus digeser sampai membentuk lengkungan. Terus kembalikan ke pick tool, terus lepas. Nah, ini antara bingkainya dengan objek yang di dalam ini kan belum rata. Kita harus ratakan dulu agar posisi yang objek yang kita warnai ini benar-benar di tengah-tengah bingkainya.
Caranya, klik objeknya dengan bingkainya, tekan shift tahan, lalu klik bingkainya, terus seperti biasa huruf C, E. Nah, ini membuat posisi objeknya benar-benar di tengah. Sudah selesai. Ya, sampai di sini pembuatan logonya. Kalau dikasih pengen kasih efek bayangan bisa. Untuk membuat efek bayangan tuh tempatnya di sini, di drop shadow tool. Misalnya kita pengen bikin seolah-olah logonya ini menonjol. Caranya bingkainya kita kasih elemen seperti ini. Ya, berhubung laptopnya juga agak lemot, jadi dalam proses untuk memberikan shadow atau bayangan ini juga agak membutuhkan waktu. Ya, belum bereaksi. Oke, sudah. Oke, masih loading. Intinya untuk memberikan shadow ini akan memberikan kesan seperti bayangan di belakang objeknya. Oke, kita coba. Kita tebalkan shadow-nya. Kok tidak bereaksi ya? Biasanya bisa. Oke, kalau memang tidak bisa, berarti kita gunakan teknik lain. Caranya adalah duplikat bingkainya, terus kasih warna abu-abu, terus outline-nya dihilangkan. Outline-nya dihilangkan, oh ini, outline-nya dihilangkan jadi none. Terus ini kita pelajari kemarin ya, urutan objek kita simpan di belakang bingkainya. Terus untuk yang ini kita kasih warna putih. Oh ya, itu udah kelihatan. Ini posisi objeknya di belakang, kita order to back of page. Oke, siap. Ini kita hapus. Ini terlalu tebal. Kita kecilkan sedikit biar tidak terlalu terlihat bayangannya. Oke, terus kita ya, seperti ini jadi hasil akhirnya. Seperti ada bayangan di belakang logonya dengan menggunakan tools drop shadow tadi, sehingga seolah-olah objeknya itu kayak menonjol gitu. Ini masih ada outline-nya. Kita bisa hilangkan outline-nya. Iya, jadi lebih clean ya, lebih bersih gitu. Ya, mungkin cukup di sini dulu pelajaran kita untuk membuat desain logo Indosiar. Jangan lupa untuk dipantau terus channel HMPS Tadris Matematika, karena di sini kita akan sharing-sharing untuk bisa lebih meningkatkan keterampilan kita dalam proses mendesain. Dan ini tentunya gratis dan bermanfaat untuk seluruh mahasiswa Tadris Matematika khususnya di UIN Mataram. Sampai jumpa. Salam Pitagoras. HMPS Tadris Matematika bekerja keras, cerdas, dan berintegritas. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.